Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Syariah 6C dari mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen dengan judul atau bab macam-macam teori perilaku konsumen. Materi ini disusun oleh 1. Binti Nukita Anggraini, kedua Wiwit Lestari, dan yang ketiga adalah Lufiatin Atiko. Teori perilaku konsumen merupakan analisis yang menerangkan 1. Alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Untuk bab yang kedua kali ini, kita memiliki 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian teori perilaku konsumen, yang kedua adalah pendekatan teori perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah macam-macam perilaku konsumen. Yang pertama, mari kita bahas untuk subbab yang pertama, yaitu pengertian teori konsumen. Konsumsi sendiri memiliki pengertian pengeluaran oleh rumah tangga atas barang dan jasa. Elemen-elemen pokok dari konsumsi di antara yang paling penting adalah perumahan, kendaraan bermotor, makanan, dan juga perawatan medis. Konsumen sendiri memiliki pengertian seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Saat ini konsumen begitu dimanjakan dengan berbagai produk yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian. Selanjutnya, mari kita bahas untuk bab yang kedua dan ketiga. Pendekatan teori perilaku konsumen. Ada 2 pendekatan yang terkait dari perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility cardinal. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Dari pendekatan nilai guna atau utility cardinal dapat dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kualitatif. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan untuk pendekatan nilai guna ordinal, berarti penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Pengertian pendekatan konsumen kardinal adalah daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Pendekatan kardinal memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut. Orang yang biasanya memberikan penilaian dengan orang lain. Yang berikutnya adalah asumsi yang berlaku dalam pendekatan kardinal. Yang pertama, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, artinya kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan atau util. Yang kedua, kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah utilitas atau nilai gunanya. Yang ketiga, konsumen bersifat rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasan dengan batasan pendapatannya. Yang keempat, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Dasar dari pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak yang mengkonsumsi
makin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dalam menganalisis tingkat kepuasan dalam pendekatan ini digunakan kurva indifferent atau indifferent curve yang menunjukkan kombinasi konsumsi dari dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama, dan garis anggaran atau budget line yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Ada beberapa asumsi dari pendekatan ordinal. Yang pertama, konsumen mempunyai preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Yang kedua, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Yang ketiga, konsumen selalu konsisten. Dari beberapa asumsi itulah yang kemudian muncul pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan sama atau indifferent curve. Macam-macam perilaku konsumen yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Teori psikolog. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikolog individu yang dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Teori antropologis. Teori ini menekankan perilaku pembelian dan suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas. Kesimpulannya ialah teori perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.